Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Setiawan dengan NIM J0301211134 kelas praktikum B2. Di sini, saya akan menyelesaikan suatu tugas fotografi dan ingin menjelaskan beberapa pengetahuan tentang drone. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu drone, drone yaitu pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa suatu muatan seperti senjata dan sebagainya. Ada beberapa fungsi drone, salah satunya yaitu fungsi drone pemetaan. Saat ini, banyak sekali kegiatan yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan harus dilakukan secara telaten demi mendapatkan gambaran yang benar terhadap suatu hal. Salah satunya mengenai pemetaan suatu wilayah atau pemetaan lahan besar yang tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan tenaga dari satu atau dua orang saja. Drone yang berfungsi sebagai media pemetaan wilayah atau lahan biasanya memiliki beberapa sensor yang sangat penting yang mampu bekerja dan berjalan secara bersamaan. Drone ini juga memiliki suara dan mampu menangkap beberapa suara yang tidak akan mengganggu pendengaran masyarakat. Lalu, fungsi drone sebagai fotografi dan videografi. Drone mampu mengambil video dan foto dari ketinggian yang sulit dijangkau oleh manusia. Kamera yang dipasang di drone biasanya memiliki resolusi dan kualitas yang lebih tinggi dari kamera biasanya. Ukuran drone ini sedikit lebih besar dari drone mini dan dapat diterbangkan di luar rumah lengkap dengan kamera untuk mengambil foto dari udara. Untuk drone yang satu ini, dapat beberapa jenis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada penggunaan drone di bidang fotografi, bukan tingkat ketinggiannya yang penting, tetapi fleksibilitas kamera pada drone tersebut dalam mengambil gambar dengan angle yang berbeda. Sehingga penggunaannya lebih luas dibandingkan dengan mengambil gambar menggunakan kamera biasa. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang spesifikasi drone pemetaan. Yang pertama, mengenai akurasi posisi. Menggunakan drone untuk pemetaan, salah satu tuntutan utamanya yaitu akurasi geometrik agar memiliki akurasi lokasi yang sangat tepat. Akan lebih baik lagi jika ditambahkan Ground Control Point atau GCP. Fungsi dari GCP yakni meningkatkan akurasi elevasi ground. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan terbang yang handal dan lama. Untuk pemetaan, minimal drone sanggup terbang selama 20 menit untuk memetakan lahan yang luasnya kurang lebih dari 10 hektar. Drone dari DJI sudah ada yang memiliki spesifikasi seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Seperti memiliki kamera yang bagus, kemampuan terbang yang bisa diandalkan juga kamera yang mumpuni untuk menghasilkan gambar yang bagus. Di sini ada spesifikasi drone fotografi. Yang pertama, support format RAW atau DNG. Drone fotografi dapat memotret foto RAW atau DNG. Ini memungkinkan pengeditan yang lebih luas untuk hasil yang Anda inginkan. Format RAW atau DNG adalah format mentah foto, lalu sebuah foto akan merekam semua data yang diterima oleh sensor kamera dan sangat membantu untuk pemotretan pada malam hari. Yang kedua, drone fotografi dengan gimbal terpasang. Apa sih pengertian dari gimbal tersebut? Gimbal adalah peralatan penting untuk video yang sangat stabil. Beberapa drone kamera murah hanya menawarkan gimbal sebagai aksesoris atau tidak sama sekali. Tanpa gimbal, perekaman video akan terasa kasar atau hasilnya tidak akan stabil. Selalu diingat untuk memilih drone kamera dengan gimbal terpasang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memiliki fitur cerdas. Drone dapat melacak kalian secara otomatis, terbang di sepanjang titik jalan, mengambil foto narsis dengan gestur, dan banyak lagi.
Drone fotografi yang berbeda memiliki fitur unik yang juga berbeda. Contohnya Zoom Mavic 2. Misalnya memiliki lensa zoom optik 2 kali yang memungkinkan pengguna untuk melakukan bidikan close-up tanpa mengganggu subjeknya. Untuk kalian yang ingin membeli drone dan yang ingin tahu jenis-jenis drone, di sini saya akan menjelaskan. Gambar pertama yaitu untuk kalian yang pemula yang ingin belajar menggunakan drone. Di sini ada drone pemula dengan merek yaitu G-Ray Stelo. Dan ini juga harganya sangat terjangkau untuk pemula, yaitu dengan harga kurang lebih 1 juta. Lalu yang kedua, ini ada drone intermediate. Yang kedua ini adalah drone yang harganya sudah jangkauan cukup mahal dan juga hasilnya sangat bagus, dan ini digunakan untuk kalian yang sudah melewati batas pemula dengan harga lebih dari 1 juta bisa sampai dengan 10 juta rupiah. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada drone advance. Drone ini digunakan untuk kalian yang sudah jago atau sudah mahir dalam menggunakan drone. Dengan harga juga jauh lebih mahal daripada kedua drone tersebut. Dengan harga lebih dari 10 juta. Nah, tadi kan yang sebelum sudah kita menjelaskan tentang drone fotografi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lagi apa sih itu pengertian dari drone fotografi. Drone fotografi adalah penggunaan drone yang biasanya digunakan dalam bidang fotografi, misalnya untuk mengabadikan momen saat traveling. Di sini juga ada beberapa teknik foto drone yang bisa kalian pahami dan belajar dan ikuti. Teknik pertama yaitu bird's eye view. Teknik ini dilakukan untuk memotret objek yang dari atas sehingga mendapatkan sudut pandang seperti burung yang terbang tinggi di atas. Teknik bird's eye view sering digunakan dalam fotografi komersial, seperti memotret gedung bertingkat tinggi agar kedua sisi gedung terlihat. Lalu yang kedua, ada teknik motion time lapse. Teknik ini membutuhkan banyak waktu dan konsistensi dalam mengambil suatu gambar. Pada teknik ini, drone akan mengambil gambar dengan interval waktu tertentu dan kemudian akan menyatukannya. Hal ini berguna untuk memperlihatkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti perubahan musim atau pergerakan manusia dalam waktu tertentu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada teknik orbit shoot. Teknik orbit shoot memungkinkan penggunaan drone untuk memotret objek dengan gerakan melingkar dan kontinu di sekitarnya. Teknik ini menyediakan tampilan 360 derajat dari suatu objek. Baik, sekian dari saya pemaparan mengenai beberapa materi drone. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.